Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan pasti Tuhan memberikan kita kemampuan. Ingat, zaman ini terus berubah, semakin berkembang, tapi ada satu yang tidak pernah berubah, firman Tuhan. Firman Tuhan selalu akurat di setiap zaman. Firman Tuhan selalu yang terbaik bagi kehidupan kita manusia. Firman Tuhan yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, saya pengen kita semua para orang tua tahu apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita ini sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Sekalipun mereka hidup di zaman canggih, tapi mereka harus tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun mereka hidup dengan handphone di tangan mereka, tapi mereka harus tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup dan masa depan mereka. Ya, mari kita sama-sama mau belajar, saudara. Ya, apa yang firman Tuhan katakan. Kunci dari kita ini untuk bisa membawa anak-anak kita dan keluarga kita tetap dalam takut akan Tuhan. Roma 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini berlaku untuk rumah tangga dan pernikahan Kristen. Rasul Paulus berkata di sana, semoga Tuhan yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga kamu dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa di situ dikatakan kita harus satu hati, satu suara? Karena di sini pasti banyak suara. Kita mulai dari yang terkecil, yaitu di dalam keluarga. Ada suami, istri, dan anak-anak. Tidak ada cara lain untuk kita bisa membawa anak-anak kita di dalam pendidikan iman yang benar. Maka di dalam rumah tangga itu yang pertama dimulai dari rumah tangga dulu. Harus ada satu hati, satu suara untuk memuliakan Tuhan Yesus sebagai Bapa dan Raja kita. Kalau dalam satu rumah tangga sudah tidak satu hati, saudara. Hari-hari ini saya banyak mendengar ibu-ibu yang konseling, Bu, saya tuh tiap malam itu berdoa. Saya ikuti mesbah doa ibu di channel YouTube ibu. Tapi suami tidak mau berdoa. Akhirnya anak juga tidak mau berdoa. Ya terpaksa saya sendiri berdoa. Saudara, sudah nggak ada satu hati. Yang pertama, bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Suami istri dimulai dari kita hidup dalam kerukunan. Suami istri dulu yang harus satu hati, sepakat. Kalau suami istri tidak sepakat, tidak satu hati, sudah pasti anak itu, saudara, kita di luar kendali kita. Suami istri harus sepakat dulu. Sepakat yang pertama dalam apa? Dalam firman. Makanya Alkitab berkata penting bagi kita menjadi pasangan yang seimbang, bukan yang tidak seimbang. Bukan hanya dengan orang yang tidak seiman, tetapi seimbang. Karena seiman aja belum tentu seimbang. Banyak orang yang satu agama Kristen tapi nggak seimbang. Nggak seimbangnya apa? Istrinya suka doa, suaminya nggak suka doa. Nah, kalau udah kayak begini, kita mau bawa anak kita kemana, saudara? Ya, bagaimana kita bisa bimbing anak-anak kita untuk takut akan Tuhan? Orang tuanya aja nggak sepakat. Ya, istrinya suka baca Alkitab, suaminya nggak suka. Kalau diajak ngobrol firman, nggak nyambung. Ya, sebelum kita berbicara membawa anak-anak kita kepada takut akan Tuhan, beresin dulu suami istri berdua. Harus sepakat. Ya, di dalam segala hal suami istri itu harus sepakat. Memang tidak ada orang cocok di dunia ini, tapi kita bisa sepakat karena firman. Ya, saya sama suami saya sampai hari ini nggak cocok, tapi cuma satu yang mencocokkan kami, firman Tuhan. Iya, saudara, ya, suami istri harus sepakat terlebih dahulu. Karena kita tidak akan pernah bisa membawa rumah tangga kita, perahu ini, kapal ini untuk menuju satu tujuan kalau suami istri itu nggak sepakat. Makanya di sini Rasul Paulus berkata, ya aku berdoa ya supaya Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, supaya dengan satu hati, satu suara kita memuliakan Tuhan. Tujuan dari sebuah pernikahan itu adalah memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita melahirkan anak-anak, anak-anak itu juga anak-anak yang memuliakan Tuhan. Ya, mari saudara, kita terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Suami istri terlebih dahulu, kalau engkau orang tua yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, mari orang tua suami istri bersepakat
gandeng tangan, sehati. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan generasi ini selain kedua orang tua harus bersepakat. Minta Tuhan sebagai sumber ya ketekunan dan penghiburan memberikan kita kerukunan. Mari kita tunduk kepada firman Tuhan saudara ya. Yang kedua saudara, bagaimana kita ini bisa mendidik anak-anak, membawa mereka, membimbing iman anak-anak kita. Amsal 29 ayat 15 berkata begini, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Sebagai orang tua, jangan pernah berhenti menegur, menasehati anak. Apa yang kita tuangkan kepada anak kita setiap hari itu pasti akan ada yang masuk. Apalagi kalau kita tabur firman dan nasihat. Tegur anakmu. Saya pernah melihat ada satu kehidupan. Mereka itu bukan orang Kristen tetapi mereka dari kalangan ya, orang susah. Mungkin karena susahnya itu saudara, ya bapaknya ini gak pengen anaknya itu juga jadi susah. Jadi tiap pagi itu saudara ya, karena saya dulu tinggal dekat rumahnya saudara. Tiap pagi itu saya dengar ya, pokoknya setiap kali anaknya bangun pagi itu bapaknya itu udah ceramah. Ya padahal bukan orang Kristen. Ceramahnya apa? Kamu lihat ya, bapak ini hidupnya susah. Jadi orang susah tuh ndak enak loh. Jadi kalian itu harus jadi orang. Ya, pergunakan waktumu itu loh. Untuk apa? Untuk kamu itu berusaha. Ya bapak masih bisa kuliahin kamu walaupun dengan tertatih-tatih. Kamu lihat nak, dinasehatin, ditegur. Setiap ada kesempatan dulu, dinasehatin, ditegur. Ayat ini berkata, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Dari mana hikmat itu datang? Dari teguran, dari tongkat. Orang bertanya, boleh gak kita pukul anak bu? Boleh, waktu masih kecil. Usia anak boleh dipukul itu batasan sampai SD saja. Kenapa? Kalau dia sudah SMP sampai SMA itu ya sudah gak boleh dipukul. Karena apa? Itu yang luka itu yang sakit bukan badannya lagi tetapi hatinya. Jadi kita harus didik anak dari kecil. Didik anakmu dengan tongkat, dengan rotan. Karena di ujung rotan itu ada didikan, kata firman Tuhan. Ya, didik anakmu dengan tongkat dan teguran. Ini loh, kebanyakan orang Kristen itu gak pernah didik anaknya, gak ditegur. Iya, ayat ini berkata, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Ya, boleh kita memukul anak ketika usia mereka itu masih SD, saudara. Harus, saya banyak melihat anak-anak yang dari kecil tidak pernah dikena rotan. Yaitu, wah anaknya itu saudara ya, dari kecil tuh udah melawan sama orang tua, udah seenaknya. Kenapa? Karena Alkitab ini bilang, tongkat dan teguran itu mendatangkan hikmat. Ya anak-anak saya ketika kecil ya saya pukul pakai rotan, pukulnya di kaki ya, jangan di tempat yang berbahaya. Alkitab bilang ya ajar anakmu dengan rotan tapi jangan inginkan kematiannya. Dari kecil itu sampai SD kalau memang kebangetan ya dipukul. Biar mereka tahu ada efek jera. Di ujung rotan itu ada didikan kata firman Tuhan ya. Kalau anak itu dari kecil gak pernah dididik saudara. Ya makanya tuh ya anak-anak itu apalagi orang Kristen. Saya pernah lihat ada anak pendeta. Ya masih kecil umur 6 tahun bapaknya ditendang dan bapaknya tuh diam aja. Ya dipukulin, dia ngajak beli mainan. Ayo dipukulin bapaknya, ditendang, ditinju. Itu masih kecil anak udah kayak begitu. Ya kalau udah agak gede sendiri bisa bunuh orang tua loh. Ya, mari kita berhikmat. Ada firman Tuhan yang mengajarkan, hajar anakmu tapi jangan inginkan kematiannya. Ya, saya mengajar pada anak-anak saya. Ya, Alkitab berkata, punggung orang bebal meminta pukulan. Jadi kalau kamu itu bebal, kamu tahu nggak bebal? Orang yang udah dikasih tahu. Ya, tapi tidak mau dengar. Ya, kalau main itu batasnya sampai jam segini. Kalau ini bikin ini nggak dengar, ya kena rotan. Bukan mami yang mau mukul, tapi punggungmu yang meminta pukulan kata Alkitab. Ya, tapi ketika mereka sudah selesai SD ke sini, nggak pernah lagi, saudara. Ya, karena kita harus menjaga. Secara psikologi itu anak kalau sudah besar dipukul yang sakit bukan tubuhnya lagi, tapi hatinya. Jangan menimbulkan luka batin kepada anak. Pertama tadi suami istri harus rukun.
sepakat bersama-sama. Didik anak itu harus sepakat. Jangan sampai istri pukul, suami bela. Wah, itu anak jadi besar kepala. Ya, dua-dua. Kalau istri mukul anak pakai rotan, ya suaminya nasehatin. Makanya kamu tuh jangan nakal. Ya, gini. Harus, saudara, ya, supaya anak itu tidak kebablasan. Amsal 29 ayat 17 berkata begini, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya, kenapa ada anak yang tidak mendatangkan sukacita? Karena memang gak pernah dididik. Apalagi kalau orang tuanya gak sepakat. Ini nomor satu, saudara. Suami istri hidup sepakat, rukun bersama. Itu satu nilai plus yang paling utama untuk mendidik karakter anak itu tumbuh sehat. Suami yang takut Tuhan, istri yang takut Tuhan, itu modal utama. Kenapa banyak generasi rusak? Karena memang suami istri itu gak bertobat. Jauh dari hidup rukun bersama. Yang ada pertengkaran, pertikaian suami istri. Anak mau dapat apa dari kehidupan rumah tangga yang seperti ini? Dia stres, dia marah, dia berontak, saudara. Makanya hidupnya makin kacau. Di sini dikatakan, saudara, waktu kita sudah punya kesepakatan dalam firman, suami istri hidup rukun bersama, kita masuk ke yang kedua, didik anakmu. Ada saatnya anak itu nakal, memberontak, pakai rotan, pukul kakinya, ya, pukul pantatnya sedikit, tapi jangan inginkan kematiannya. Apalagi mukul anak sambil mati kau. Wah, jangan, saudara, ya. Kenapa kita harus mendidik anak kita, saudara? Supaya ia memberikan ketentraman dan sukacita di masa tua kita. Anak-anak yang dididik itu memberikan ketentraman. Tapi memang nomor satu modal utama suami istri harus hidup rukun. Perhatikan suami istri yang hidup rukun. Anak-anaknya itu masa depannya bagus. Enggak neko-neko, enggak gonta-ganti pacar. Masih kecil udah pacaran terus kerjaannya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dalam keluarga. Saudara, mari kita menjadi alat Tuhan. Karena pernikahan itu bukan hanya sekedar kita menikah, kita punya anak lalu apa-apa, enggak. Ya, kita harus memegang rencana Tuhan di balik pernikahan. Karena menikah itu adalah menggenapi rencana Tuhan. Kita harus melahirkan keturunan ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Warisan terbaik dari orang tua kepada anak bukan kekayaan, bukan harta, tetapi iman. Mari kita membawa anak-anak kita di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana cara kita mendidik anak itu? Saya pengen kita baca sama-sama. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat berkata begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Yang ketiga, saudara, ajarkan firman Tuhan kepada anakmu. Orang tua harus tahu firman. Orang tua yang terlebih dahulu harus mengerti firman. Jangan percayakan pertumbuhan anakmu di sekolah minggu sama guru sekolah minggu, itu gak cukup banget. Orang tualah orang pertama, oknum pertama yang bertanggung jawab atas perkembangan anak. Orang tualah yang harus bertanggung jawab nomor satu buat anaknya. Dia bertumbuh dalam iman atau tidak, bagaimana pengiringannya dengan Tuhan. Orang tua, ajarkan firman. Jangan jemu-jemu, ya, menasehati mereka dengan firman Tuhan. Ya, saya selalu berkata kepada anak saya, jangan kejar cita-citamu di dunia ini, nak. Kejar cita-cita Tuhan atas hidupmu. Karena kamu sukses atau tidak itu bukan waktu kamu memperoleh semua yang kamu cita-citakan. Tapi kesuksesan yang sesungguhnya waktu kamu dapat cita-cita Tuhan atas hidupmu. Ya, bahkan mungkin itu berbeda dengan apa yang dunia pandang. Tapi ketika engkau menghidupi itu, ya, itulah cita-cita yang Tuhan berikan kepadamu. Kejar itu. Ajarkan anak-anak kita tentang takut akan Tuhan. Saya selalu berpesan pada anak-anak saya, mami papi gak bisa awasi kamu 24 jam, tapi ada Roh Kudus yang menjagamu. Kalau engkau hidup melakukan apapun, Roh Kudus melihat engkau. Saudara, hanya firman Tuhan yang sanggup membawa anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Karena itu orang tua
Ya, tapi yang saya temukan hari-hari ini, kenapa anak-anak hancur berantakan? Orang tuanya aja nggak ngerti firman. Orang tuanya aja nggak pernah baca firman. Orang tuanya aja nggak pernah ya baca Alkitab. Bagaimana mungkin dia bisa membagikan itu kepada anaknya? Ya, ingat saudara, tidak ada satupun pendeta hebat yang bisa mendoakan anakmu untuk hidup takut Tuhan. Tidak ada. Jangan minta pendeta mendoakan anakmu untuk takut Tuhan. Engkaulah yang harus berdiri, engkaulah yang harus menjadi wakil Tuhan atas anakmu. Bimbing mereka di dalam iman yang teguh. Satu kali saya diundang oleh sebuah keluarga. Dia bilang, Bu, anak saya datang dari Amerika. Saya minta ibu untuk membimbing iman mereka, ya, untuk mengerti firman Tuhan. Ya, mereka ini ya dari umur ini sudah di Amerika, Bu, sekolah. Saya ketemu dengan anak-anaknya saudara. Saya bacakan firman. Itu anak-anak yang tinggal di Amerika itu waktu saya ngomong soal sorga dan neraka, mereka, what? Emang neraka tuh ada? Kita nggak pernah tuh dengar di sana itu khotbah ada neraka. Makanya sekarang mamamu mau saya bawa kamu itu mengerti firman. Berapa kali saya datang untuk memberikan pengajaran firman, menjawab semua pertanyaan mereka. Tiba saatnya mereka mau balik ke Amerika, mamanya bilang, Bu, besok mereka balik ke Amerika. Saya minta ibu datang jam 8 pagi ya. Mereka mau ke bandara, sebelum ke bandara saya minta ibu berdoa, lepaskan berkat buat anak-anak saya. Oke, saya bilang, tapi syaratnya ibu dan suami harus ada. Waduh, kalau suami saya nggak tahu bisa apa enggak ya, karena dia ada kerjaan. Saya minta harus bisa untuk anak. Sempatkan waktu, saya aja mau sempatin waktu, masa bapaknya nggak bisa sempatin waktu? Oke Bu, saya ngomong, karena kalau nggak ada bapaknya saya juga nggak datang. Oke, lalu akhirnya karena permintaan saya begitu, bapak dan istri ini hadir. Ketika mau berdoa, saya sedikit memberikan firman Tuhan kepada mereka. Ketika akan mendoakan berkat, saya berkata, sekarang bapak dan ibu berdiri. Bapak dan ibu lah yang harus menumpangkan tangan ke atas anak-anakmu. Kaget mereka saudara. Hah? Loh kan kita panggil ibu untuk menumpang tangan atas mereka. Enggak. Saya bilang tidak ada berkat yang lebih mulia bagi seorang anak itu. Kecuali berkat dari orang tua dan tangan dari orang tuanya sendiri. Enggak ada satu pendeta hebat yang bisa menumpangkan tangan ke atas anakmu. Lalu anakmu itu bisa hidup takut akan Tuhan dalam berkat Tuhan. Enggak. Kecuali berkat penumpangan tangan dari suami istri sebagai orang tua yang telah dipercayakan Tuhan untuk melahirkan anak itu. Benih yang lahir dari kedua suami istri ini. Mereka kaget. Lalu bapaknya berkata, Bu, saya takut. Katanya kalau saya ada dosa, saya tumpang tangan kepada orang, nanti itu transfer roh. Ini waktunya bapak bertobat. Sekarang minta ampun dulu sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, beresin semua dosamu. Ya, jadi saudara, kekeliruan banyak orang Kristen sekarang itu apa? Dia pikir dia bisa bayar pendeta. Dia bisa panggil pendeta siapa aja untuk bisa kasih berkat buat anaknya. Sorry. Tuhan bukan Tuhan yang bisa kita atur dengan uang kita, lalu kita main judi dengan Tuhan. Kita pikir kita bisa bayar pendeta. Kamu mungkin bisa kasih pendeta amplop tebel untuk bisa mendoakan. Tapi sorry, Tuhan itu gak bisa direkayasa. Berkat Tuhan tuh turun kalau kita ngikutin firman. Orang tua, berkat anak cucu, berkat orang benar. Alkitab berkata keturunan orang benar itu akan disertai oleh Tuhan. Waktu orang tuanya hidup benar, maka anak-anaknya disertai Tuhan. Bukan pendeta. Jangan salah menaruh iman. Saya bilang, Bapak sekarang beresin hidupmu di hadapan Tuhan, lalu tumpang tangan atas anakmu. Lalu saya berdoa buat suami istri ini. Dan setelah ini Bapak harus hidup dalam kekudusan supaya anakmu tidak kena kutuk. Kutuk kepada anak turun dari siapa? Dari orang tua. Walaupun pendeta hebat kamu panggil, doakan anakmu. Kalau orang tua hidup dalam kenajisan, persinan, percabulan, maka anakmu juga akan kena kutuk itu. Mari hari-hari ini kita mengerti. Mari kita tahu kebenaran. Jangan jadi orang Kristen yang buta akan kebenaran. Buka matamu, buka hatimu saudara. Supaya kita tahu dan mengerti. Saya percaya, biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kita semua. Yang pertama tadi, suami istri harus hidup rukun bersama, sepakat dengan firman. Yang kedua, didik anakmu. Tidak apa-apa pakai rotan. Yang ketiga, ajarkan firman Tuhan. Setiap saat, ajarkan mereka firman. Ya, makanya orang tua harus penuh dengan firman.
Ya, supaya rumah tangga kita berbahagia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak muda yang hari ini Tuhan titipkan kepada kami. Kami para orang tua. Tuhan jadikan kami menjadi teladan di dalam rumah tangga kami. Menjadi orang tua yang sepakat dengan firman. Hidup rukun bersama. Supaya anak-anak kami memiliki roh takut akan Tuhan. Biarlah firman penuh dalam hidup kami. Dan kami boleh membagikan firman itu kepada anak-anak kami. Kami berdoa ampuni dosa pelanggaran kami sebagai orang tua. Supaya tidak ada kutuk yang menyertai anak-anak kami. Kami cabut dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kemuliaan dan kehendak-Mu bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap orang tua boleh hidup rukun bersama. Di dalam Engkau yang menyatukan kami. Kami mau tanggalkan semua egois kami. Kami mau tundukkan hidup kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.